Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SMTV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami dalam program baru Semarak Muktamar. Ribut Muktamar, rembuk santai tentang Muktamar. Kali ini sudah ada di tengah-tengah kita Bapak Isngadi Marwah. Tapi sebelum itu kita sampaikan ya bahwa acara ini itu walaupun acara perdana ya, tapi sponsornya sudah banyak sekali gitu ya. Ada airmu, juga ada tumblernya. Ini salah satu pernak-pernik Muktamar yang pemirsa wajib coba dan miliki ya untuk kemeriahan Muktamar nanti di Solo. Baik, langsung saja. Pak Is, Muktamar dan kemeriahan. Seperti apa sih Muktamar itu mestinya disuguhkan gitu. Jadi karena dulu itu Muktamar itu identik dengan pesta rakyat. Nah, gitu. Monggo Pak Is, kami persilakan. Ya, gini Mas Ganjar ya. Jadi Muktamar Muhammadiyah itu kalau kita baca sejarahnya itu bukan pestanya orang Muhammadiyah. Tapi pestanya semua warga yang ada di sekitarnya. Jadi kalau ada Muktamar Muhammadiyah itu yang gembira itu semua orang. Semua orang. Jadi ada lagu-lagunya. Kalau menurut cerita-cerita dulu itu waktu masih rapat akbar atau kongres akbar itu di alun-alun itu anak-anak TK itu, TK baik TK Aisyah maupun TK yang enggak Aisyah itu pada apal lagu-lagunya itu. Jadi kongresnya tahunan, tapi setiap tahun ganti lagu. Dan jadi mereka apal. Jadi ada kongres agung neng alun-alun. Itu nek rateko bakal urung atau ketun lah. Itu semuanya itu hafal. Ibu-ibu juga hafal, dijadikan senandung. Kemudian waktu hari pelaksanaan itu juga semuanya bahagia, Mas. Jadi ini yang nggak usah lama-lama. Ini yang terekam salah satunya itu kalau kita baca buku novel. Ini kita ngomong novel. Nggak usah serius-serius lah. Kalau laporan-laporan Belanda itu kan serius loh. Ini novel. Ini novelnya Mas Marco Kartodikromo. Ini Mas Marco itu termasuk penulis bukan Islam. Itu bukan dari kelompok Islamis lah. Kelompok mana nanti pemirsa saya suruh cari sendiri lah. Mas Marco itu dari sisi apa gitu. Itu waktu settingnya bukunya Student Hijau kalau nggak salah. Itu ada setting yang menarik. Ini bisa dicontoh juga untuk para jombloan ya. Jadi di situ tuh ada anak pemuda ganteng yang ngajak pacarnya itu untuk jalan-jalan di acara pasar malamnya kongres. Nah, tidak disebut kongres Muhammadiyah sih, tapi kongres perkumpulan Islam. Jadi kalau kita lihat settingnya tahun 20-an, 28, 29, 30, Mas Marco itu, kalau kita cek di sejarah nggak ada kongres lain selain kongres Muhammadiyah saya kira. Nah, jadi pasar malamnya kongres saja itu sudah jadi setting cerita novel yang cukup menarik. Jadi sebetulnya itulah sebenarnya daya tariknya kongres kita itu. Nah, kalau sekarang ya misalnya bazar. Ya, sekarang mungkin namanya bazar Mas ya, pasar malam itu ya. Sekarang mungkin namanya bazar atau apalah. Saya sudah agak tua ya. Jadi saya ikut bazar Muktamar itu di Malang, Mas. Di bazar di Muktamar Malang itu saya ketemu dengan artis idola saya itu di situ itu. Tahu Mas? Siapa? Saat itu namanya Inul Daratista. Nah, itu tuh Inul Daratista itu ternyata saya nggak tahu itu orang Sidoarjo. Itu datang ke standnya Suara Muhammadiyah. Saat itu saya tidur di sana karena saya juga nggak punya penginapan di sana. Saya tidur di stand Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah itu pas hampir tutup itu, Dek. Itu ada Inul sama siapa kumisnya panjang itu, istri suaminya ya, Mas Adam ya. Adam. Itu datang ke sana pakai jilbab, ya jilbaban lah, karena mungkin kongres Muhammadiyah, pasar Muhammadiyah. Itu borong buku HPT sama buku tanya jawab agama itu, jilid 1 sampai 7 itu. Tak lihat bener ternyata Mbak Inul pun menyempatkan diri untuk datang di acara Bazar Muktamar di Malang itu. Saya nggak tahu habis itu saya nggak tahu apakah ada artis yang lain. Saya kira juga banyak ya artis seperti itu Mas gitu loh. Nanti bisa dikatakan ya perhelatan Muktamar itu bukan hanya milik
Muhammadiyah gitu Pak Is? Iya. Atau seperti apa? Jadi perhelatan muktamar itu milik sekali lagi itu miliknya masyarakat ya. Kalau yang terekam itu waktu kongres di Medan. Kongres Medan tahun 38. Kongres Medan 38 itu hampir semua sekolah, baik itu miliknya perkumpulan non-Islam, perkumpulan nasionalis maupun yang lain, itu semuanya meminjamkan gedungnya untuk penginapan para peserta itu. Dan ketika di SM tahun 39, itu juga ada cerita yang menarik juga. Itu cerita tentang Hulu Balang. Kongresnya di Medan, nah, tapi ternyata itu minta sumbangannya itu. Jadi ini juga terbuka saja. Jadi Kongres Muhammadiyah itu tidak semuanya dicukupi oleh warga Muhammadiyah, tapi juga minta sumbangan juga untuk penyelenggaraan itu kepada masyarakat umum. Nah, di situ tulisan Buya Hamka, agak panjang ceritanya itu ada komplain dari seorang hulu balang Aceh katanya. Yang katanya waktu di pembukaan Kongres Medan itu tidak mendapatkan tempat duduk yang layak. Nah, oleh Buya Hamka dijelaskan, bukan tidak mendapat tempat duduk yang layak, tetapi semua tempat duduknya itu sudah penuh. Jadi memang nggak cukup. Jadi kalau ada yang nggak kebagian itu ya wajar, karena memang semua duduknya sama. Nah, ternyata setelah diselidiki oleh Buya Hamka, Hulu Balang Aceh itu pernah jujur akhirnya mengapa dia komplain. Ternyata dia pernah merasa sakit hati pada acara ini di bawahnya kongres, namanya Konferensi Muhammadiyah Sumatera Timur. Nah, itu di Aceh. Itu Hulu Balang Aceh itu ketika menerima delegasi para peminta dana Muhammadiyah itu, dia ngasih. Nah, tetapi waktu pembukaan konferensi itu diumumkan. Jadi ini salah satu keterbukaan Muhammadiyah sejak dulu ya. Itu kalau di SM itu ada laporannya juga. Misalnya PCM Kota Gede menyumbang 10 butir kelapa, 2000 telur, kemudian 1 ekor sapi misalnya. Nah, itu juga disebut. Nah, itu saat di konferensi di Aceh itu katanya dibacakan waktu pembukaan itu. Misalnya Hulu Balang Ganjar Sri Husodo menyumbang 1 ekor lembu. Hulu Balang siapa? Lah pas giliran beliau itu, Hulu Balang X menyumbang 8 butir kelapa. Nah, itu disebut. Nah, itu tersinggung beliau. Kenapa? Karena Hulu Balang yang lain itu tidak ada yang menyumbang minimal itu 880. Nah, itu tersinggung. Nggak usah dibacakan katanya. Tapi oleh panitia kan sudah terlanjur dan ini bentuk transparansi. Jadi mas sakit hati. Habis itu dia komplain di kongres di Medan itu kan gitu. Jadi memang seperti itu mas. Dan pertama itu milik bersama, kemeriahan bareng-bareng, disokong bareng-bareng. Bahkan warga non Muhammadiyah pun ikut menikmatinya. Jadi kalau di laporan Kongres Medan itu disebut juga kongres ini jelas bukan lagi milik umat Islam, apalagi milik Muhammadiyin. Muhammadiyin ini orang Muhammadiyah maksudnya. Tetapi ini milik semuanya. Nggak mungkin orang Islam saja, apalagi hanya orang Muhammadiyah saja bisa menyelenggarakan memeriahkan kongres yang sangat mengembirakan ini kan gitu mas. Nah, kemudian ini Pak Is. Nah, apakah kemudian dari situ kemudian lahir tadi istilah penggembira gitu? Karena tadi kan memang muktamar ini kemeriahannya untuk semua masyarakat, semua rakyat gitu. Kemudian lahir istilah penggembira itu kemudian. Mungkin mas ya, saya nggak tahu juga itu penggembira itu adanya kapan. Saya tanya Pak Muklas, Pak Rosat, sepuh nggak tahu juga mulainya kapan. Yang jelas itu mungkin juga penggembira itu mulainya dari sana, karena semuanya bergembira. Karena kalau kita buka laporan Kongres Medan itu yang agak baru itu ya, itu memang
toko-toko roti, pabrik-pabrik dan semuanya itu semuanya bergembira dengan adanya kongres itu. Padahal kongres itu ini perlu juga untuk pembelajaran kita semua ya. Bukan kok tidak bermasalah. Kongres saat itu penuh masalah. Penuh masalahnya itu panitia saat itu menunjuk orang-orang baru. Nah, ini menariknya di sini. Jadi karena Kongres Medan itu habis dari Kongres Jawa dan ke Medan, kemudian itu memang panitianya baru, orang-orangnya baru, pengurusnya juga baru yang menyelenggarakan. Itu banyak orang yang menyaksikan, bukan menyaksikan, menyaksikan. Sanksi apakah benar anak-anak baru, anak-anak muda ini bisa berpengalaman kan gitu. Tapi ternyata bisa kan itu. Jadi apa namanya keprofesionalan ini di sini. Kemudian ini kita nanti bisa bicara tentang apa itu profesional, apa itu ikhlas, apa itu pengalaman kan gitu. Nah, ini kaitannya dengan kepanitiaan berarti ini. Oh bukan itu. Jadi mungkin juga. Jadi ini kalau orang baru yang tidak setiap hari menangani, itu pasti ada terobosan. Terobosannya itu karena ngawur atau memang karena eksperimen kan gitu. Kalau orang baru seperti saya ya, saya itu tiap pagi jam 8 dari Imogiri naik motor ke sini, itu ya itu aja kan. Tapi ketika saya ganti rute, itu karena saya nggak tahu jalannya, karena saya agak ngawur juga, kadang lebih cepat, kadang lebih lama kan gitu. Akan eksperimen baru. Kalau orang baru juga begitu mungkin. Karena nggak hafalan lah. Kalau orang hafalan kan ya gitu aja orang udah hafal. Kok bar iki, mesti ngono kae mesti ngono. Sapa to kuwi Ganjar, engko pasti ngono kae, engko pembukaane ngono kae, engko nyewoke engko terus rame pakai lampu-lampu, larang, seneng ngono kan. Oh, apa sih juara jenenge? Nganggo kembang api ngono kuwi andi wis dibedhek gitu loh. Tapi kalau orangnya nggak tahu siapa itu. Siapa namamu, Dek? Hasbi. Hasbi ku sapa to? Ora kenal. Wah, kok kaya apa yo? Ngono apik dikeploki nek elek diece wajar to, tapi nek elek ya maklum lah cahanyar kan gitu mungkin bisa seperti itu mungkin ya. Tapi Kongres Medan itu orangnya baru dan sukses bahkan dari sisi-sisi yang lain kan gitu. Sehingga meskipun itu kalau di laporan itu kalau yang lain persiapannya 1 tahun kan gitu. Kongres Medan itu kurang dari 2 bulan. Orangnya nggak ada yang dikenal, tapi sukses bisa. Kenapa? Karena orang Muhammadiyah kapanpun pasti bisa kan gitu, Mas. Jadi intinya Muhammadiyah sebagai penyelenggara, sebagai penanggung jawab, tapi kemudian kemeriahan dan kegembiraan itu bisa dirasakan oleh semua orang dan semua orang bisa berpartisipasi dalam. Yes, itu harus Mas kan gitu. Karena memang kalau sejarahnya, kalau sekarang saya nggak tahu ya. Tapi sekarang kayaknya juga iyalah karena ada Bupati Karanganyar yang katanya saya baca tadi pagi ya. Bupati Karanganyar katanya mau menggratiskan semua tempat wisata di Karanganyar selama muktamar. Nah, itu kan juga termasuk berpartisipasi. Saya kira itu yang digratiskan itu tempat wisatanya negara ya. Kalau swasta nggak tahu juga kan itu. Apakah mau juga kan? Tapi kan itu udah jelas kalau diomongkan gratis gitu kan nanti para pengunjung kan banyak. Saya yakin para pedagang-pedagang tempat pariwisata itu, entah itu orang Muhammadiyah, entah itu orang Islam, entah itu orang tidak Islam pun akan ikut menikmati kemeriahan dan kebahagiaan muktamar Muhammadiyah itu. Dan sudah semestinya muktamar seperti itu, Pak. Dan seharusnya muktamar ya seperti itu. Oke. Saya kira seperti dulu pemirsa. Jadi ini obrolan pertama ya dari program Ribut Muktamar. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan tidak lupa kita dari Syura Muhammadiyah punya banyak merchandise. Salah satunya ada yang hitam ini namanya tumbler Muktamar Muhammadiyah 48. Ini bisa dipesan di toko Syura Muhammadiyah. Terus ada juga yang putih ini tumbler Muktamar Aisyah ke-48 ya. Ini juga bisa dipesan di Syura Muhammadiyah. Dan yang jelas ini airmu harus gitu ya. Baik, kita jumpa lagi di episode yang akan datang dengan obrolan-obrolan yang lebih menarik lagi, dan kita tutup
Billahi fisabilil haq wastabillil khair. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Pak Is. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.